Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya, semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sana, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengrajin ketupat musiman mulai memadati trotoar di samping kantor ATR BPN Sumbar, Jalan Cutmutia, Kota Padang. Pada Selasa 10 Maret 2026, mereka memanfaatkan momen meningkatnya permintaan kulit ketupat dari masyarakat. Salah seorang pengrajin Yusril, 52 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang urut, sengaja beralih profesi sementara karena pesanan kulit ketupat dari pedagang dan ibu rumah tangga meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa. Bersama rekannya, Edi 50 tahun, mereka mampu memproduksi sekitar 300 hingga 500 buah ketupat per hari. Kulit ketupat tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp13.000 hingga Rp25.000 per 100 buah. Jadi bagian dari geliat ekonomi kerakyatan di Kota Padang menjelang Hari Raya ini. Lah barang kadang apa Pak? Lah, sebelum menantu lah kalau ada jodoh menantu lah. Kalau jodoh ni ada laki kan. Nah, baras tu. Berita kedua, ratusan warga memadati hari pertama pembukaan Bazar Ramadan 1447 Hijriah di lapangan parkir kantor Gubernur Sumatera Barat pada Selasa 10 Maret 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi untuk mengunjungi berbagai stand yang tersedia. Bazar Ramadan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai Selasa hingga Jumat 13 Maret 2026 dengan jam operasional pukul 9 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Berita selanjutnya, Bupati Solo melaksanakan safari Ramadan di Masjid Nurul Dakwah, Sawasudi, Kabupaten Solo. Kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, OPD terkait, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Suasana kebersamaan semakin terasa hangat dengan adanya kegiatan buka bersama yang digelar di masjid tersebut. Hidangan berbuka disiapkan secara khusus oleh Ketua Penggerak PKK yang memasak langsung di rumah untuk kemudian disajikan kepada para jamaah. Melalui kegiatan safari Ramadan ini diharapkan dapat semakin memperkuat ukhuwah kebersamaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Pak Camat yang punya wilayah tentu harus peduli ya terhadap masyarakat awak semuanya. Apalagi hari ini ya kita ini adalah pemerintahan yang melayani masyarakat awak dari segala aspek, terutama untuk pelayanan-pelayanan. Untuk itu, Pak Camat dan jajaran tetap komitmen, konsisten bantu masyarakat awak di wilayah. Kita sampai di Masjid Nurul Dakwah ya, Sawasudi, Balai Pinang. Ya, kita sholat di sini dan ya, ya. Isya dulu. Insyaallah. Ya Rabbi irfa' maqamu dauman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad. Mungkin pada malam yang berbahagia pada hari ini, sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Dakwah ya, yang malam hari ini kita sudah hadir di sini, dan tentu suatu kebahagiaan bagi kami. Terima kasih ya sudah bantu kita terus berbuka, yang masak di rumah, ya kan? Mudah-mudahan lelah menjadi milah dan menjadi amal ibadah, ya. Begitu. Jadi selain udah rumah, kita hadir ke masyarakat itu kita masak dan yakin juga PKK lah dan pasukannya untuk masak. Terima kasih tim penggerak PKK Kabupaten Solo yang terus hadir untuk masyarakat. Terima kasih Ibu Ketuatir. Ya Rabbi irfa' maqamu dauman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad hubbuka. Mari kami pulang. Berita selanjutnya, Bupati Solo Jen Firman Pandu menghadiri acara buka puasa bersama yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Solo. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin 9 Maret 2026 di kediaman resmi Ketua DPRD Kabupaten Solo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat serta mengukuhkan harmonisasi hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solo. Melalui momentum kebersamaan di bulan suci Ramadan ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah. Biar koto Datuk Boso, giginya empong mau pernah janji. Kalau gigi lah yang bayi sudah. Gigi Pak Badi. Kalau gigi lah. Awak ada tugas Doga besar. berdua. Mampir lah gigi. Luar biasa. Biar Datuk Koto. Assalamualaikum. Ketua, balik sade ketua. Balik sade. Woi biar ketua. Balik sade. Ini balik sade. Jadi saya berharap begini, Pak Ketua, pemerintah yang hadir, inilah forum kita sebetulnya. Forum di mana bahwa pemerintahan yang melayani untuk masyarakat Indonesia kami berdoa pastikan tadi bisa terwujud. Kenapa? Ini dah menjadi satu-satu, menjadi kolaborasi bagi kita semua. Nah, saya berharap ya dukungan dari teman-teman di DPRD dan Forkopimda yang hadir, bagaimana memang pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat kita bisa. Insya Allah tugas-tugas dan fungsi kita akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Umalakasumtu, wabika amantu,
وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Berita selanjutnya, suasana arus lalu lintas di Jalan Kelo 44 Kabupaten Agam menjelang H-10 Idul Fitri terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan terlihat meningkat namun masih dapat bergerak dengan baik. Meski demikian, masyarakat dan para pengendara berharap rumput di sepanjang ruas jalan dapat segera dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Pembersihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta keamanan bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kelo 44. Berita selanjutnya, suasana peringatan Nuzulul Quran berlangsung khidmat di Mushola Al-Iqra Perumdos Universitas Andalas Limo Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang, pada Selasa 10 Maret 2006 malam. Kegiatan ini diikuti oleh jamaah dan warga sekitar yang berkumpul untuk memperingati turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Peringatan Nuzulul Quran tersebut menjadi momentum bagi umat Islam untuk semakin memperkuat keimanan serta memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran. Lalu seluruh anggota keluarganya. Untuk apa? Iktikaf di 10 malam terakhir. Maka kami sangat menyarankan kalau bisa kita lanjutkan saja dengan iktikaf ya, di 10 malam terakhir Ramadan di musola kita ini. Rugi sekali ketika kita keluar dari Ramadan tidak ada iktikaf satu hari pun, satu malam pun. Karena Ramadan bukan hanya puasa di siang hari, bagaimana kita menghidupkan qiyam Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah kita malam ini tidak lama-lama, cuma sampai selesai. Nah, insya Allah tidak lama, cuma sampai selesai ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ini sampai di penghujung tausiah nanti. Berita terakhir, malam Ramadan di Kota Payakumbuh tidak selalu berakhir setelah salat tarawih. Pantauan Padang Express pada Selasa malam 10 Maret 2006 menunjukkan kedai kopi gerobakan di pusat kota mulai dipadati anak muda sejak pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana santai terlihat di bawah teraman lampu jalan dengan anak-anak muda menikmati waktu bersama sambil berbincang ringan di sekitar kedai kopi pinggir jalan. Bagi banyak anak muda, ngopi selepas tarawih menjadi cara sederhana untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Dari masjid, kebersamaan berlanjut dengan cerita tawa dan secangkir kopi hangat yang menghidupkan malam Ramadan di Payakumbuh. Kamera stay. Itu tak kalau dia. Pencahayaannya memang kayak gitu aja. Radio di tarangan. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.